Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Dr. Anda Sri Patmi MSI dan Ibu Dwi Novitasari SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait matematika peminatan kelas 11, yaitu materi persamaan trigonometri. Baik, selanjutnya materi prasyarat. Pada materi prasyarat terdapat 2 prasyarat. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, dan yang kedua, nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Baik, kita masuk pada materi prasyarat pertama, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Trigonometri pada sudut istimewa di sini yaitu sin, cos, dan tan. Adapun sudut istimewanya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Kemudian tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki prasyarat kedua, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa di 4 kuadran. Seperti yang kita lihat pada layar, yaitu kuadran 1 berisikan 0 derajat sampai 90 derajat, yang dimana semuanya positif. Kemudian pada kuadran kedua, 90 derajat sampai 180 derajat merupakan sin positif. Kuadran ketiga, 180 derajat sampai 270 derajat sama dengan tan positif. Dan kuadran keempat, 270 derajat sampai 360 derajat sama dengan cos positif. Baik, selanjutnya pengertian persamaan trigonometri. Seperti yang sudah kita ketahui, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu sin, cos, dan tan. Baik, selanjutnya penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri ada 3, yaitu penyelesaian persamaan sin X, yang dimana sin X, persamaan sin X sama dengan sin A. Kemudian yang kedua, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Kemudian yang ketiga, penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Iza Pratama, pemateri kedua. Terima kasih kepada saudara Roni. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Yang pertama yaitu sudut dalam satuan derajatnya, yaitu sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Yang kedua yaitu dalam satuan radian, yaitu sin X sama dengan sin A, maka di dalam satuan radian ini 360 derajatnya diubah menjadi 2pi, 180 derajatnya diubah menjadi pi. Maka X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan pi dikurang A ditambah K dikali 2pi, dengan K bilangan bulat. Untuk contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan negatif 1/2. Untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Untuk penyelesaiannya langsung saja. Sin X sama dengan negatif 1/2. Sin X sama dengan kita mencari nilai sin yang menghasilkan negatif 1/2. Di sini kita dapatkan sin negatif 30 derajat. Maka kita masukkan ke rumus X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang negatif 30
derajat dan ditambah K dikali 360 derajat. Maka hasilnya X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini untuk X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X yang dihasilkan adalah negatif 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X yang didapatkan adalah 330 derajat. Untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0 didapatkan X sama dengan 210 derajat. Dan K sama dengan 1 didapatkan X sama dengan 570 derajat. Sehingga penyelesaian persamaan X 210 derajat dan X 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaian sin X sama dengan negatif 1/2 untuk X lebih dari sama dengan 360 derajat dan X kurang dari sama dengan 0 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Yang pertama sudut dalam satuan derajat, yaitu cos X sama dengan cos A, di mana di sini maka X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat, dengan K bilangan bulat. Yang kedua yaitu dalam satuan radian, cos X sama dengan cos A. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. 2pi ini adalah 360 derajat dalam radian. Atau X sama dengan negatif A ditambah K dikali 2pi dengan K bilangan bulat. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 3X dikurang 1/2 sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Untuk penyelesaiannya langsung saja di sini cos 3X dikurang 1/2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan cos 3X sama dengan 1/2. Cos 3X sama dengan, nah di sini kita mencari cos yang menghasilkan 1/2. Sehingga kita mendapatkan cos 60 derajat. Nah maka kita masukkan ke dalam rumus 3X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Atau 3X sama dengan negatif 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, di sini kedua ruas kita bagi atau kita kali dengan 1/3. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Atau X sama dengan negatif 20 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, untuk X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan adalah 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya yang kita dapatkan adalah 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X yang kita dapatkan adalah 260 derajat. Nah, untuk X sama dengan negatif 20 derajat plus K dikali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya kita dapatkan 100 derajat. Untuk K sama dengan 2, X yang kita dapatkan 220 derajat. Nah, untuk K sama dengan 3, maka X yang kita dapatkan adalah 340 derajat. Jadi penyelesaian persamaannya adalah X sama dengan 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan 340 derajat. Jadi himpunan penyelesaian cos 3X dikurang 1/2 sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat adalah X sama dengan 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, dan 260 derajat, dan terakhir 340 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Irna Oktavia Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A. Persamaan dari tan X sama dengan tan A ini memiliki satu rumus penyelesaian. Jika dalam satuan derajat, maka rumusnya menjadi X sama dengan A ditambah K dikali dengan 180 derajat, di mana K merupakan bilangan bulat. Jika ditulis dalam satuan radian, maka rumusnya menjadi X sama dengan A ditambah K dikali dengan V, di mana K merupakan bilangan bulat. Adapun contoh soal
penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X kurang 25 derajat sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat sampai dengan X kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari tan berapa yang bernilai sama dengan 1. Tan yang bernilai sama dengan 1 yaitu tan 45 derajat. Jadi 45 derajat di sini adalah sama dengan A. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, maka X kurang 25 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali dengan 180 derajat. Jika kedua ruas ditambah dengan 25 derajat, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka akan menjadi X sama dengan 70 derajat ditambah K dikali dengan 180 derajat. Jika K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 70 derajat. Jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 250 derajat. Jika K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 430 derajat. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu 70 derajat dan 250 derajat. Mengapa 430 derajat tidak termasuk? Karena seperti soal yang diketahui rentang nilai X-nya yaitu X lebih besar sama dengan 0 derajat sampai dengan X kurang dari 360 derajat. Sedangkan 430 derajat tidak termasuk ke dalam rentang nilai X tersebut. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tan X kurang 25 derajat sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat sampai dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat yaitu 70 derajat dan 250 derajat. Selanjutnya, di sini kami menambahkan contoh soal tambahan terkait dengan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Kadangkala kita akan menemukan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Jadi sebelum kita ke contoh soal, saya sedikit mengingatkan kembali terkait dengan identitas trigonometri dan rentang nilai sin dan cos. Jadi identitas trigonometri yang akan membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat itu yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 dan 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Adapun rentang nilai sin dan cos yaitu sin alpha lebih besar sama dengan negatif 1 sampai dengan sin alpha kurang dari sama dengan 1. Begitupun dengan cos alpha, di mana cos alpha lebih besar sama dengan negatif 1 sampai dengan cos alpha kurang dari sama dengan 1. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih besar dari sama dengan 180 derajat sampai dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi di penyelesaiannya, terlebih dahulu kita akan mengubah sin kuadrat X tersebut menjadi 1 kurang cos kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X didapat dari identitas trigonometri yang sebelumnya sudah dipaparkan, di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ketika sudah diubah, maka persamaannya akan menjadi negatif 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Jika persamaan tersebut kita faktorkan, maka kita akan mendapatkan nilai cos X sama dengan negatif 1/2 atau cos X sama dengan 3. Untuk cos X sama dengan negatif 1/2, kita akan menggunakan rumus dari penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A, di mana sudah dijelaskan di sebelumnya. Maka terlebih dahulu kita akan mencari cos berapa yang bernilai sama dengan negatif 1/2. Yang bernilai negatif 1/2 adalah cos 120 derajat. Jadi 120 derajat akan kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat, jika K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 120 derajat. Untuk X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat, jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 240 derajat. Untuk cos X sama dengan 3, tidak memenuhi karena tidak ada nilai X yang memenuhi cos X sama dengan 3. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 180 derajat sampai X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 240 derajat.